Kembali kita akan membahas sebuah film animasi yang rasanya semua orang dari semua golongan, baik itu bocil, orang tua, orang kaya, sampai orang yang kreditnya menunggak 7 bulan pun juga pernah menontonnya. Kebetulan juga lagi hangat-hangatnya ajang pencarian bakat memasak di TV. Maka ini saatnya kita ajak kalian bernostalgia lewat film yang satu ini. Makan Srikaya sama cewek Betawi cakep. Ini dia Ratatouille. Universe, here we go again. Welcome to Rewatch. Film pertama Pixar setelah dibeli sama Disney, dirilis pada tahun 2007. Temanya unik tentang dunia kuliner yang kokinya alias chefnya bukan Bobon atau Chef Arnold, apalagi Chef Juna, melainkan tikus yang bernama Remy. Suaranya diisi oleh Patton Oswalt. Juga ada Linguini yang sulih suaranya diisi oleh Lou Romano, serta ada Janeane Garofalo sebagai Colette. Apakah ada di antara kalian yang belum pernah menonton film ini? Anggap saja ada, supaya kita bisa kasih spoiler warning terlebih dahulu yang entah kenapa asik untuk diucapkan. Film ini dibuka dengan sebuah tayangan dokumenter di televisi tentang seorang koki atau chef Prancis yang bernama Auguste Gusto. Gusto ini adalah pemilik restoran bintang 5 yang sama dengan namanya, yaitu Gusto. Dan juga dia menjadi koki termuda yang pernah memiliki restoran bintang 5 dan memiliki buku terlaris yang berjudul Anyone Can Cook. Semua orang menyukainya, kecuali kritikus makanan yang bernama Anton Ego. Selama bertahun-tahun, Ego mencoba untuk menurunkan reputasi Gusto karena dia tidak percaya dengan motonya, yaitu Anyone Can Cook. Lalu kita bergeser ke Remy, seekor tikus Paris yang tinggal di loteng sebuah rumah pedesaan di Prancis milik seorang wanita tua. Remy tinggal bersama dengan saudara laki-lakinya Emil dan kawanan tikus yang dipimpin oleh ayahnya yang bernama Django. Ampun ban Django. Remy dikaruniai indera penciuman dan perasa yang sangat tajam yang digunakannya untuk menyelamatkan ayahnya dari makanan yang telah ditaburi racun tikus. Pada titik ini, Django tiba-tiba percaya bahwa kemampuan Remy luar biasa. Remy merasa senang dengan hal tersebut sampai akhirnya Django memberinya pekerjaan sebagai pemeriksa racun yang bertugas untuk menciumi semua makanan yang dicuri untuk mengetahui apakah makanan itu beracun atau tidak. Berbeda dengan tikus lainnya, Remy tidak suka dengan makanan sampah dan malah terpesona dengan manusia yang membuat Django malah kecewa. Django melarang Remy untuk pergi ke dapur di mana semua makanan tidak beracun di sana dan menyuruhnya untuk menjauhi manusia karena dianggap berbahaya bagi mereka. Namun Remy mengabaikannya dan selalu pergi ke dapur rumah untuk melihat dokumen koki Prancis, yaitu Auguste Gusto, yang menjadi inspirasi bagi Remy. Keesokan harinya, Remy menemukan jamur dan dengan bantuan Emil, Remy memasak jamur tersebut dengan keju yang ditemukan oleh Emil di atap rumah. You found cheese? Tom de chèvre de pain! Namun petir menyambar keduanya. Yang ternyata petir itu juga membuat jamur yang sedang disiapkan oleh Remy malah menjadi masak dan sangat disukai. Oh, you gotta taste this! It's got this kind of... Untuk menyempurnakan masakannya, Remy berniat untuk menambahkan kunyit ke dalamnya. Namun kunyit itu adanya di dapur. Ketika Remy mencari kunyit tersebut, Emil merasa sangat tidak nyaman berada di dapur karena takut wanita tua pemilik rumah terbangun. Selain penciumannya yang bagus, Remy juga mengungkapkan bahwa dia dapat membaca dan menonton televisi, sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh tikus. Remy menunjukkan sebuah dokumentasi Gusto ke Emil di televisi yang mengungkapkan bahwa Gusto telah meninggal. Remy terkejut mengetahui kabar tersebut. Wanita pemilik rumah tiba-tiba terbangun dan terkejut melihat Remy dan Emil, lalu mengambil senapan dan menembaki kedua tikus ini. Emil mencoba untuk lari kembali ke koloninya, tapi wanita tua itu malah menembaki langit-langit rumah yang menyebabkan Emil menggantung di lampu ruangan tersebut. Remy menyelamatkan Emil dan kembali ke koloni ketika wanita tua itu mengisi kembali senjatanya. Wanita itu pun akhirnya menembaki plafon yang malah membuatnya roboh dan memperlihatkan koloni tikus yang malah lebih mengejutkan wanita tua tersebut. Tikus mengungsi, namun Remy kembali untuk mengambil buku di dapur. Wanita tua itu pun kembali dan mengincar Remy. Remy berhasil lolos sambil mencoba mengejar klannya yang berada di perahu pelarian mereka di sungai. Remy mencoba mengejar, namun wanita tua itu kembali menembaki mereka. Remy kembali mencoba mengejar teman-temannya, namun kehilangan mereka setelah salah belok dan terjatuh ke lubang air yang salah dan terjun ke bawah. Remy dan buku karya Gusto pun tiba di sebuah tepian saluran air menunggu klannya untuk menemukannya. Namun klan
pelayan tersebut tidak kunjung datang. Remy lalu membaca buku Gusto dan merasa kelaparan hingga sosok imajiner Gusto muncul di depan matanya. Dengan arahan Gusto, Remy berjalan ke saluran air dan masuk ke kompleks apartemen di mana dia bisa menemukan roti. Namun Gusto menghentikan Remy dan mengatakan kepadanya bahwa juru masak membuat pencuri mengambil. What are you doing? I'm hungry. Remy akhirnya memutuskan untuk pergi dan menuju ke atap sebuah apartemen hingga dia mengetahui bahwa selama ini dia berada di bawah Paris dan dia pun menemukan restoran Gusto. Gusto's? Your restaurant? I have led you to it. I gotta see Di this. dapur restoran, seorang pemuda bernama Alfredo Linguini menunggu di dapur untuk bertemu dengan koki yang bernama Skinner, pemilik restoran pada saat itu dan juga merupakan mantan sous chef Gusto. Linguini ini adalah anak dari Renata, mantan pacar Gusto yang baru saja meninggal. Linguini memberikan Skinner titipan surat dari ibunya dengan harapan surat itu akan membantunya untuk mendapatkan pekerjaan di restoran itu. Skinner malah mengabaikannya, tapi para chef di dapur malah ternyata sudah mempekerjakannya sebagai tukang sampah. Sementara itu, Remy menuju ke atap dapur restoran bersama dengan teman imajinasinya yaitu Gusto untuk melihat para chef beraksi sambil mengidentifikasi peran mereka masing-masing di dapur. Dia juga mengamati Linguini yang dia sebut bukan bagian dari memasak. Saat Linguini menumpahkan sebuah sup dan mencoba untuk membuatnya kembali menggunakan bahan asal-asalan, Remy malah jadi ketakutan sendiri dan marah. Karena bereaksi berlebihan, Remy tanpa sengaja terjatuh ke wastafel dapur dan kemudian mencoba melarikan diri. Namun usahanya selalu gagal. Saat dia akhirnya memiliki kesempatan untuk melarikan diri, Remy malah terjebak ketika harus membuat ulang sup mengerikan yang diracik asal-asalan oleh Linguini dengan menambahkan beberapa bumbu dan resep yang dia sukai. Didorong oleh Gusto, Remy memutuskan untuk menyelesaikan hidangan sup tersebut dan setelah selesai dia malah kedapatan dan ketangkep oleh Linguini. Ketika Skinner datang untuk mengambil sup tersebut, Where is the soap? You are cooking. selama konfrontasi tukang sampah dan kepala chef ini berlangsung, salah seorang pelayan datang mengambil sup tersebut untuk disajikan kepada seorang tamu. Oh, I thought I was... No, what are you blathering about? The soup. Yang membuat Skinner malah jadi panik. Melihat reaksi tamu setelah mencicipi sup tersebut, Skinner yakin kalau sup itu gagal dan dengan marah akhirnya memecat Linguini. You're fired. F-I-R-E-D. Fired. Sampai akhirnya tamu tersebut meminta untuk bertemu dengan kepala koki. Tamu itu ternyata Solin Leclerc yang merupakan seorang kritikus makanan yang menyukai sup tersebut. Skinner masih tidak percaya kalau Linguini benar-benar telah berhasil membuat sup dan masih berniat untuk memecatnya. Namun Colette, salah satu koki wanita di dapur tersebut, meyakinkan Skinner untuk mempertahankan Linguini yang percaya bahwa Linguini lah yang memasak sup tersebut sambil mengingatkan Skinner tentang moto Gusto, anyone can cook. Dan jika dia dipecat setelah Leclerc menulis ulasannya, maka restoran itu akan kehilangan reputasi mereka. Skinner memutuskan untuk mempertahankan Linguini dan membiarkan Colette untuk membimbingnya. You are either very lucky or very unlucky. Remy yang berupaya kabur malah ditemukan oleh Skinner. Run! Lalu Linguini pun mengurung Remy di dalam sebuah stoples dan Skinner memerintahkan dia untuk membunuhnya dan membuangnya jauh-jauh dari dapur. Linguini pun menuju ke sungai untuk membuang Remy. Tapi tiba-tiba Linguini berhenti dan menyadari bahwa Remy lah yang memasak sup, lalu meminta Remy agar membantunya untuk membuat sup itu kembali. Hey, they like the soup. Linguini akhirnya membebaskan Remy yang malah kabur. Namun Remy memutuskan untuk kembali ke Linguini karena sadar bahwa dia tidak bisa mengecewakannya dan telah membatalkan niatnya untuk membunuh Remy. Keesokan harinya, Remy dan Linguini mengalami kesulitan untuk berkomunikasi dengan cara mereka, yang mana malah terlihat konyol. So let's do this thing. Linguini jadi geli sendiri karena menyembunyikan Remy di badannya. Mereka pun berdiskusi di ruang sayuran hingga ke gap sama Skinner yang sekilas kembali melihat Remy, namun dengan gesit diselamatkan oleh Linguini di topinya. Remy yang melihat Linguini hampir menabrak piring dari pelayan akhirnya menemukan ide. Remy akan menggunakan rambut Linguini di bawah toque blanc atau topi koki putihnya untuk mengontrol tubuh Linguini seperti boneka. Setelah melalui berbagai latihan dan berhasil, mereka pun akhirnya berhasil juga
memenuhi tantangan yang telah diberikan oleh Skinner sebelumnya untuk membuat kembali sup yang mengejutkan tersebut. I just want you to know how honored I am to be studying under such... No. Colette pun mulai membimbing Linguini mulai dari cara memotong sayuran dengan profesional, Every second counts and you cannot be mommy. menyuruh Linguini untuk menjaga stationnya agar tetap bersih ketika memasak, Keep your station clear or I will kill you. membimbing Linguini agar seragam kokinya tidak kotor, sambil memperkenalkan teknik memasak gusto dengan selalu mengikuti resep yang dibuat. Mereka juga mendapatkan bahan-bahan masakan dengan kualitas nomor 1 dan akhirnya memperkenalkannya kepada semua chef di restoran, mulai dari Lalo yang merupakan mantan pemain sirkus, Horst yang punya banyak versi cerita masa lalunya, created a hole in the ozone.